Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog KTC. Kali ini ada Jupiter ya. Jupiter udah kayak gini. Ini Jupiter Burhan atau Jupiter lama. Hilang pengapian ya. Ini saya engkol kayak gini. Itu di sini nggak ada apinya di koil. Nah ini nggak ada apinya. Nah kira-kira penyebabnya apa? Nah, kita bisa cek di bagian kiprok ya, kiprok di sini. Kalau motor tanpa aki itu umumnya itu yang paling sering rusak itu di kiprok. Tapi motor ini pakai aki, nggak tahu starternya bisa atau enggak. Intinya itu akinya bisa masih hidup gitu loh. Nah, kita coba cek akinya aja ya, cek akinya, cek api di aki. Kalau apinya masih ada ya, kemungkinan kiprok itu nggak rusak ya. Perlu digarisbawahi ya, motor kalau pakai aki ya, kalau pakai aki ini kan pengapiannya DC ya, beda dengan Supra lama. Jadi motor ketika motor itu pakai aki dan motor itu pengapiannya DC, motor-motor sekarang itu DC semua lah. Dari generasi Revo Absolute itu udah DC. Kalau Revo lama, Supra lama, Grand dan lain-lain itu masih AC. Kalau generasi Revo itu DC. Nah kalau di Suzuki itu dari generasi Shogun, Smash, hampir semua motor bebek Suzuki itu dia udah DC duluan lah. Suzuki itu paling duluan pakai DC, kecuali yang generasi Tornado dan lain-lain itu masih AC yang 2 taknya. Kalau di Yamaha sendiri itu yang masih AC itu generasi Fish Air, Vega itu. Nah setelah muncul Jupiter dia udah DC ya. Jadi motor DC itu kalau hilang apinya, terus motor itu menggunakan aki ya, sebelumnya itu akinya normal, maksudnya ada isinya normal gitu ya. Nah itu kalau hilang apinya seperti ini, cek dulu di apinya, di akinya. Nah kita cek di akinya ya. Kalau di sini kok kita cek gini, kok di sini ada percikan api. Nah ini ada percikannya, ada percikan ini, cuman nggak banyak. Memang saya senggolin dikit supaya nggak kaget gitu loh, nggak panas kabelnya. Ini ada apinya. Kalau saya lihat langsung di sini itu ada apinya ya. Nah ini ada apinya kecil ya. Jadi kalau di aki itu ada apinya, tapi di kuil itu nggak ada apinya, kemungkinan besar sepul kiprok itu aman ya. Tapi kalau di akinya itu soak, yang tadinya motor itu misal bisa starter tangan atau tadinya itu klakson hidup, terus tiba-tiba motor mogok, hilang pengapiannya, klakson, starter nggak bisa. Nah kemungkinan besar itu penyakit di bagian kiprok atau di bagian sepul. Kalau kiproknya mati kan nggak ada yang ngisi ke aki. Nah karena sistem DC itu pengapiannya dari arus aki, otomatis aki bakalan soak karena mengisi pengapian ya kan, sedangkan dia nggak ada suplai yang masuk, entah itu dari sepul atau dari kiprok gitu ya. Nah tapi kalau apinya itu ada, setrum di aki itu ada atau api di aki itu ada, kemungkinan besar sepul dan kiprok aman. Tak ulangi lagi ya, ini tak cobain karena tadi kan nggak kelihatan apinya ya, kecil. Kita coba pakai tester. Nah nanti ada apinya nggak, ada strumnya nggak. Nah itu di tester ada ya strumnya, tapi dia di bawah 10 volt, di bawah 10 volt. Di motor ini memang ada akinya hidup, tapi untuk starter itu nggak bisa. Intinya akinya itu nggak habis lah, masih ada strumnya. Nah kalau kayak gini kita ngeceknya nggak usah kita lompatin aja kiprok dan sepul, itu aja. Jadi kita naiknya langsung ke CDI. Nah jadi ada kemungkinan besar kerusakan itu di CDI ataupun kemungkinan besar kerusakan itu di kiprok ya kan, di kuil, di kuil. Nah kemungkinan juga bisa di jalur ya, karena motor yang namanya motor dipakai lama itu kan kabel ini kan bisa goyang-goyang, gerak-gerak, bergesekan dan lain-lain lah. Pokoknya itu bisa terjadi kabel itu
kropos, putus dan lain-lain. Apalagi motor yang seumuran kayak gini. Kalau motor-motor muda mungkin terjadi kropos tuh agak jarang, tapi tidak menutup kemungkinan karena motor-motor injeksi sekarang itu juga kabelnya udah kropos. Oke. Terus kita coba cek di bagian sini ya, CDI dulu, input daripada CDI. Nah, di input CDI tak kenalin dulu kabel, warna kabelnya tak kenalin supaya kita nanti ngeceknya nggak bingung. Nah, di sini kalau kita merujuk dari urutan, misal dari sini ya, nah, dari orange sini, misal nomor 1 di orange ya, di orange ini yang menuju ke coil. Ini kabel coil warnanya oranye ya. Terus yang kedua di sini ada massa kabel hitam. Ini yang ke ground atau ke bodi motor. Terus yang ketiga ada coklat. Ini kabelnya udah pernah diganti jadi kuning nih ya. Coklat ini kabel 12 volt. Nah, atau dari aki atau dari kiprok. Terus di sini ada kabel warna putih sama warna pink ya. Ini dari pulser. Kalau di Yamaha pulsernya itu ada 2, negatif sama positifnya keluar semuanya. Nah, kalau kita ngomongin positifnya, justru dia yang warna putih, negatifnya yang warna merah. Ya, oke. Kita cek menggunakan skala ohm aja di sini ya, di multitester. Nah, di sini aja. Kalau digital ya ohm, kalau di tester ya ohm sama aja. Ini kita pakai skala terkecil aja, X1K di sini. Saya akan coba supaya kelihatan sana sini gimana ya gambarannya. Seperti ini. Segini aja ya. Tak mundurin kameranya. Saya akan coba cek kabel pertama warna, nanti terakhir pertama 12 volt aja ya. Kita ceknya di sini di DC volt karena ini kan manual, jadi saya ngeceknya di DCV 50 karena arusnya itu kan 12 volt arus aki. Jadi kita nggak bisa ngecek di sini kan karena tester saya nggak ada di 20, adanya 10 sama 50, harus di atasnya ya. Kalau yang kita tes itu misal baterai yang 6 volt ya, itu kita ngeceknya di 10 boleh, karena ini arusnya 12 volt harus di atasnya kita ngetesnya ya, di 20 atau di 50 atau di 250 atau di 1000 boleh, yang penting jangan di bawahnya. Guys, arus dulu ya, arus 12 voltnya, karena nanti yang lain kan pakai DC ohm ya, kita pakai ini dulu. Oh sorry, kontak harus on ini ya, karena CD itu setelah kontak. Nah ini ada arusnya ya, gerak itu lihat. Nah seperti tadi tidak sampai 10 volt. Ini menandakan aki itu stromnya udah mulai drop. Terus kita cek di yang lainnya, kembalikan lagi ke ohm ya, kita putar ke ohm X1K. Di coil ya, coil nancep kita tempelin darus jret ya, karena kabel ini masuk ke coil dan coil ketemu dengan ground. Nah itu nyambung ya. Kalau ini gak nyambung, nah bisa aja kabel yang mengarah ke coil ataupun coilnya sendiri udah terputus ya, gitu. Terus kita coba di massa warna hitam ya, ini massa. Nah ini massa nggak nyambung, nah, ini saya tempelin ke ground, ini nggak nyambung. Oke, kita skip dulu. Terus kita sambungin ke putih sama pink ya, kabel pulser. Kita cek nyambung atau tidaknya dulu, nggak usah cek tahanan, karena kita cek nyambung tidaknya dulu. Nah ini nyambung ya, jadi dua-duanya harus kita tempelin, yang satu di putih satu di pink. Nggak bisa pink massa atau putih massa, nggak bisa, karena dua-duanya keluar. Nah ini nyambung ya. Oke, karena ini tadi udah kita tes semua ya, 12 volt aman, coil aman, secara nyambung enggaknya ya. Terus pulser aman, massa yang bermasalah. Nah, karena massa di sini nggak nyambung, kita coba cabut soketnya atau kita putus di sini juga bisa. Oke, kita cabut dulu ya. Colok soketnya ini bisa dicabut. Kita angkat sininya, terus kita dorong, itu bisa.
keluarkan. Nah, oh ternyata kabelnya ini rantas di ujung kropos nih. Nah, ini indikasinya putus di sini kan bro, putus di akar ini ya kan. Nah, ini gedein gambarnya ya. Nah, ini putus di akar. Oh, putus di akar sini. Oke, sekarang kita coba sambung, tambahin kabel aja ya. Ini terlalu pendek, nanti malah ketarik-tarik. Kita tambahin kabel. Nah, nanti kita pasang. Tambahin kabel. Oke, saya cari kabel dulu ya. Nah, oke Kang Bro, ini pinnya tadi ya. Sudah saya kasih kabel dan saya jepit di sini. Bisa tambahin solder juga bisa. Kita coba dulu. Ini yang ini habis juga kabelnya. Oke, sekarang saya coba pasang ini ya. Jadi kebanyakan orang itu kalau motor mogok mengiranya itu komponen. Pasti kalau yang awam itu, oh ini CDI nya rusak, oh ini sorry kok masuknya lewat sini. Pasti kebanyakan komponen ngiranya ya, ini CDI nya rusak, ini kuilnya rusak, ini padahal kabel itu juga ngaruh Kang Bro. Jadi kabel itu enggak hanya kabel arus aki aja yang bisa membunuh motor itu, tapi massa pun, pulser pun, semuanya ini ada fungsinya. Jadi istilahnya putus satu CDI nggak hidup. Kalau CDI nggak hidup, motor juga nggak hidup gitu ya. Jadi jangan terlalu cepat berpikir kalau wah ini paling CDI-nya ya ini ya, daripada Anda beli CDI nanti nggak jadi ya kan, mending cari referensi dulu, bisa nonton di YouTube, atau kalau yang males ya langsung ke bengkel aja daripada buang-buang. Misal kalau cuman kabel kan anggaplah nggak sampai 50.000 motor hidup, daripada Anda udah beli CDI mahal-mahal motor nggak hidup ya kan. Oke, ini udah nyambung ya. Kita coba tes di sini. Pastikan kontak di on kan ya. Saya coba engkol ya. Nah, pengapiannya langsung ada. Cetek gitu. Lihat ya. Tak gelapin dulu wis biar apa ya? Wis gini aja lah, nggak apa-apa. Nah, itu kan ada apinya dan bunyi tek. Kita langsung coba aja tes pakai busi, kita hidupkan. Nggak usah di skip, nanti dikira rekayasa. Kebanyakan orang itu kadang lucu aja, orang-orang itu udah dikasih ilmu gratis malah kadang memfitnah, dikira kita merekayasa dan lain-lain, aneh. Nah, ini udah saya pasang, langsung saya hidupkan ya. Oke, alhamdulillah motor udah hidup ya. Nah, motor hidup, hidupnya langsam, normal. Mesinnya halus sih, masih halus mesin. Memang Jupiter mesinnya tak akui lah. Oke, jadi penyakitnya cuman di kabel massa yang mengalami keropos ya bro. Jadi keropos di ujung. Ini udah sering sekali memang Jupiter mengalami kasus keropos di area soket ini, sering. Apalagi kalau Anda pernah mengalami kayak gini keropos, terus sama mekaniknya diganti dengan soket yang non ori ya, yang bukan ori. Wah, itu biasanya malah sering timbul penyakit mati-mati, digoyang-goyang hidup lagi kayak gitu. Kalau nggak ada ori, kalau aku sih lebih nyaranin, misal nggak ada ori, mending dicolok-colokin lah, di sempil-sempilin di sini lah, daripada kita pakai yang non ori. Ataupun kalau pakai non ori bisa juga, cuman kita tambahin solder atau kita tambahin jepitan-jepitan biar lebih kuat. Oke, gitu aja dulu yang bisa saya share ya. Saya mau merapikan dulu, intinya penyakitnya udah ketemu, motor udah hidup. Kita tinggal rapikan kabel-kabelnya kayak gini, kita
isolasi, solder dan lain-lain. Itu aja. Jangan lupa di like, semoga videonya bermanfaat, di subscribe, di komen ya, biar nggak ketutup sama itu loh, tulisan-tulisan judul itu. Sekarang banyak komen judul, kalau komen Anda banyak kan judulnya tenggelam gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.